Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Ahmad Ramadan dengan nomor BP yaitu 181152-2002 akan mempresentasikan tugas UTS Data Mining. Dalam pembahasan kita kali ini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu data pre-processing, yang kedua statistika dan plot, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu curse of dimensionality. Oke, kita akan membahas yang pertama yaitu data pre-processing. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas apa itu data pre-processing, mengapa kita perlu data pre-processing, dan bagaimana proses dari data pre-processing. Jadi, data pre-processing adalah proses manipulasi dataset sebelum diinput ke dalam model. Mengapa kita perlu data pre-processing? Data pre-processing diperlukan untuk menghilangkan data yang bersifat yang pertama yaitu tidak lengkap. Maksud tidak lengkap di sini yaitu data hilang atau kosong, kekurangan atribut tertentu, dan hanya berisi data agregat. Yang kedua yaitu data noise, yaitu data yang mengandung kesalahan dan mengandung data yang outlier. Dan yang ketiga yaitu data yang tidak konsisten. Maksudnya yaitu mengandung perbedaan dalam kode ataupun nama. Selanjutnya kita masuk ke dalam prosesnya. Proses data pre-processing terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu data cleaning, yang kedua data integration, yang ketiga data transformation, dan yang terakhir yaitu data reduction. Keempat proses tersebut terdapat pada gambar sebagai berikut. Selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan tahap per tahapnya. Yang pertama yaitu data cleaning. Pada data cleaning yaitu kita akan mengisi missing value-nya, mengidentifikasi outlier, menangani data noise, dan mengoreksi data yang tidak konsisten. Setelah dilakukan data cleaning, kita akan melakukan data integration, di mana data integration ini menggabungkan data dari beberapa sumber. Yang akan dilakukan yaitu mengintegrasikan skema dan mengidentifikasi masalah entitas. Lalu selanjutnya kita akan melakukan data transformation, di mana pengertiannya yaitu mengubah suatu data supaya diperoleh data yang lebih berkualitas. Dalam data transformation yang akan kita lakukan yaitu menghilangkan noise, mengagregasi data, normalisasi data, dan pembentukan atribut atau fitur. Setelah dilakukan data transformation, selanjutnya kita melakukan data reduction, yaitu mereduksi dimensi atribut atau jumlah data. Yang dilakukan dalam data reduction antara lain agregasi data cube, reduksi dimensi, dan kompresi data. Oke, selanjutnya ke pembahasan yang kedua yaitu statistika dan plot. Jadi terdapat soal yaitu misalkan data berikut akan dianalisis dengan atribut umur. Nilai umur adalah sebagai berikut. Dari umur 13 sampai umur 70. Yang akan dicari yaitu meannya atau rata-rata, di mana mean ini merupakan data-data tersebut ini dijumlahkan semuanya lalu dibagi dengan jumlah n datanya. Berarti dari 13 tambah 15 tambah 16 sampai tambah 70 dibagi dengan jumlah n datanya. Jumlahnya yaitu ada 27 data. Berarti didapatkan hasil yaitu 29,96. Selanjutnya carilah mediannya. Median ini merupakan data tengah. Karena jumlah n data di sini ganjil yaitu 27, maka data tengahnya itu data ke-14. Yang posisi ke-14 yaitu median sama dengan 25. Modus yaitu data yang sering muncul. Jawabannya itu 25 dan 35. Karena 25 4 kali muncul dan 35 itu 4 kali muncul juga. Yang paling banyak. Setelah itu mid-range. Mid-range merupakan data maksimal tambah data minimum dibagi 2. Di sini data maksimalnya 70 dan data minimalnya 13. Ditambahkan yaitu 83 dan dibagi 2 yaitu 41,5. Selanjutnya yaitu kuartil 1 dan kuartil 3-nya. Kuartil 1 rumusnya X dalam kurung N plus 1/4.
di mana N ini maksudnya jumlah datanya, yaitu ada 27. Berarti didapatkan X28/4 sama dengan X7. X7 ini maksudnya data yang ke-7, yaitu 20. Jadi ini 13 data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, yaitu datanya 20. Setelah itu kita cari kuartil 3. Di mana rumusnya itu X dalam kurung 3 dalam kurung N plus 1 bagi 4. Didapatkan hasil yaitu X21. Maksudnya itu data yang ke-21 yaitu 35. Lalu carilah 5 data utama dalam soal dan jelaskan mengapa. Jadi yang saya dapatkan data utamanya antara lain yang pertama, banyak data dan jenis data. Banyak data di sini yaitu ada 27 data dari soal di atas. Lalu jenis datanya yaitu data tunggal. Lalu yang data utama yang kedua itu modus, di mana modusnya yaitu 25 dan 35. Selanjutnya data utama yang ketiga yaitu mean dan median. Mean atau rata-ratanya yaitu 29,96 dan mediannya itu 25. Data utama yang keempat yaitu mid range. Mid range-nya yaitu 41,5. Dan data utama yang terakhir atau yang kelima itu kuartil bawah dan kuartil atas. Di mana kuartil bawah sama dengan 20 dan kuartil atas sama dengan 35. Kelima data ini mengapa disebut data utama? Karena data tersebut penting. Dan data utama yang 5 ini merupakan hasil pencarian dari perhitungan sebelumnya. Selanjutnya kita menggambar subplot data dari soal di atas. Saya menggambarkan subplot tersebut dalam bentuk grafik garis. Subplot yang dibuat di atas yaitu menyerupai grafik garis, di mana dalam pembuatannya memperhatikan atribut umur dan juga frekuensinya per atribut umur tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu tentang curse of dimensionality. Di mana curse of dimensionality ini merupakan fenomena yang terjadi pada data mining dengan adanya peningkatan jumlah dimensi data sehingga dapat menyebabkan turunnya performansi. Oleh karena itu harus dilakukan pre-processing data, yaitu dengan mengurangi dimensi tersebut. Contohnya yaitu misalkan kita mempunyai 6 bola mainan, 3 berwarna biru dan 3 berwarna merah. Adik kita ingin satu bola mainan saja yaitu berwarna biru sehingga kita ingin mengelompokkan bola tersebut sehingga kita tidak perlu memisahkannya. Jadi kita tentunya hanya mengelompokkan bola tersebut menjadi 2 kelompok saja, yaitu bola biru dan bola merah, sehingga masing-masing kelompok mempunyai 3 bola. Dan hal ini berbeda jika kita mengelompokkan bola tersebut yang 3 biru 3 merah tadi ke dalam 6 kelompok, di mana dari yang berwarna biru dan berwarna merah di atas lebih kita detailkan warnanya, dimulai dari biru muda, biru, biru tua, merah muda, merah, dan merah tua. Alhasil jika kita memiliki algoritma pengelompokannya seperti ini, maka akan mengakibatkan fenomena curse of dimensionality. Jadi sekian dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila saya ada kesalahan dalam menjelaskannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.